Malam selalu terlihat sama bagi kebanyakan orang. Sunyi, gelap, dan terasa aman. Tapi tidak bagi mereka yang pernah mendengar suara tanpa tahu siapa pemiliknya. Di saat semua orang tertidur, ada cerita yang memilih untuk terbangun. Cerita tentang kehadiran, tentang bayangan, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu sedang mendengarkan cerita dari mereka. Dengarkan dengan tenang, gunakan headphones, dan jika kamu merasa tidak sendirian malam ini, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Tapi keesokan harinya, rumah besar Juragan Seto tampak ramai bukan main. Orang-orang lalu lalang membawa bahan makanan, kursi, dan perlengkapan pesta. Esok hari, anak bungsu Juragan Seto, Wina, akan menikah dengan Edi, anak dari Juragan Jengkol di kampung sebelah. Pesta besar-besaran telah disiapkan. Tetapi satu hal yang membuat Juragan Seto pusing 7 keliling. Tidak ada satupun ibu-ibu yang pandai memasak hidangan lezat untuk pesta itu. Juragan, acaranya udah besok loh, tapi belum ada satupun masakan yang matang. Tamu-tamu mau makan apa nanti? Cari orang yang bisa masak sekarang juga. Katakan, itu perintah Juragan Seto. Apa Mbok Mina disuruh datang ke sini, Juragan? Kalau gitu panggil si Mina itu. Kalau dia nggak mau datang, seret aja. Bawa ke rumahku sekarang juga. Ibu-ibu yang disuruh hanya bisa saling berpandangan. Semua masih ingat betul. Beberapa bulan lalu Juragan Seto menolak jenazah Sukinah, anak Mbok Mina, dimakamkan di tanah kampung ini. Dan sekarang, tanpa rasa malu, dia meminta bantuan dari ibu yang telah disakitinya. Dengan perasaan ragu dan takut, ibu-ibu itu pun berjalan menuju rumah reyot milik Mbok Mina. Pelan mengetuk pintu. Mbok Mina, ini kami. Ada apa kalian datang ke sini rame-rame? Begini Mbok, Juragan Seto nyuruh kami minta tolong sama Mbok. Besok ada pesta pernikahan anaknya, dan cuma Mbok yang bisa masak enak di kampung ini. Cari orang lain saja. Aku nggak mau masak di rumah Juragan Seto. Dia sudah bikin luka di hati Mbok. Ibu-ibu yang disuruh hanya bisa saling berpandangan. Semua masih ingat betul. Beberapa bulan lalu Juragan Seto menolak jenazah Sukinah, anak Mbok Mina, dimakamkan di tanah kampung ini. Dan sekarang, tanpa rasa malu, dia meminta bantuan dari ibu yang telah disakitinya. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Mbok Mina. Dari dalam keluar Gilang yang terkejut melihat banyak ibu-ibu berkumpul di depan rumah Mbok Mina. Ada apa ini, Bu? Kok rame banget di rumah Mbok Mina? Begini Mas Gilang,
Kami disuruh Juragan Seto minta tolong sama Mbok Minah. Katanya cuma beliau yang bisa masak untuk pesta besok. Juragan Seto yang dulu nolak jenazah Sukina, dia masih berani nyuruh Mbok Minah datang ke rumahnya. Waktunya udah mepet, Mas. Tolonglah bujuk Mbok Minah. Nanti biar kami yang masak. Mbok Minah cuma ngarahin aja. Gilang masuk ke rumah yang sunyi itu. Ia melihat Mbok Minah duduk termenung di tepi ranjangnya yang usang. Mbok, kenapa nggak mau bantu mereka? Mbok masih sakit hati, nak. Dia itu menolak anak Mbok dikubur di tanah kampung sendiri. Sekarang dia butuh bantuan Mbok. Rasanya perih sekali. Aku ngerti, Mbok. Tapi kali ini, anggap aja Mbok bantu demi kampung kita. Mbok cuma ngarahin aja. Nggak usah lama-lama di sana. Beres langsung pulang. Biar nanti aku yang jemput Mbok lalamnya ya. Baiklah, Nak Gilang. Demi kamu, Mbok bantu mereka. Tapi setelah semua selesai, Mbok langsung pulang. Mbok nggak mau berlama-lama di rumah juragan itu. Nah, gitu dong, Mbok. Tapi ingat, jangan pulang sendirian. Aku yang jemput ya. Rumah Juragan Seto kan jauh di ujung kampung. Iya, Nak. Mbok janji. Akhirnya Mbok Minah luluh juga. Ia bersedia membantu meski hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Namun mereka tak tahu bahwa malam nanti saat pesta dimulai, bukan hanya aroma masakan yang akan memenuhi rumah Juragan Seto, tapi juga bau anyir darah yang belum selesai menuntut balas. Malam itu, di rumah besar Juragan Seto, suara gamelan dan gending Jawa terdengar mendayu-dayu. Tradisi Midodareni sedang digelar, malam menjelang hari besar pernikahan Wina dengan pemuda dari kampung sebelah. Lampu-lampu minyak bergelantungan di tiap sudut halaman, melemparkan cahaya temaram ke wajah tamu yang datang. Namun, di balik kemeriahan itu, tercium aroma ganjil. Bau bunga kenanga bercampur dengan sesuatu yang anyir dan menusuk hidung. Beberapa anak buah Juragan Seto terlihat begadang, menjaga properti pesta yang sudah disiapkan sejak pagi. Ayo, tambahin lagi, bro. Besok pesta besar. Juragan kita orangnya dermawan banget. Dermawan sih. Tapi jangan lupa, rumah ini pernah jadi tempat dia ngebunuh orang loh. Jangan ngomong sembarangan. Menjelang tengah malam, suara gamelan itu berubah. Nada-nadanya sumbang, bergetar aneh, bagaikan suara orang merintih kesakitan. Nah, Gilang, kamu dengar nggak? Suara musiknya kok aneh ya? Seperti suara orang yang sedang menangis menahan sakit. Iya, Mbok. Musiknya jadi aneh. Padahal tadi masih enak-enak aja gamelannya. Dengar, Nak. Itu bukan musik. Itu suara rintihan. Gilang menatap wajah Mbok Minah yang mulai pucat. Tangan tuanya gemetar memegang ujung jari. Suara gamelan itu kini terdengar semakin jelas dan semakin lama semakin mirip dengan jeritan Sukina ketika dulu disiksa hingga tewas. Mbok, ayo, udah malam. Aku antar pulang sekarang ya. Sebentar lagi juga subuh. Iya, Nak. Mbok juga udah gak enak hati. Tempat ini
Dari tadi terasa dingin banget. Gilang memegang tangan Bok Minah yang bergetar, membawanya keluar dari rumah besar itu. Mereka meninggalkan pesta yang masih riuh. Namun di kejauhan, suara gamelan itu terus mengikuti kepergian mereka. Makin lama makin nyaring, makin seram. Dengar deh, musik itu kenapa makin lama makin jelas padahal kita udah jauh dari rumah Juragan Seto? Iya Mbok, aku juga dengar. Tunggu, aku berhenti dulu. Mbok, kenapa bulu kuduku berdiri semua? Musik itu bukan musik biasa. Kayak ada yang kesakitan. Malam semakin larut di rumah besar Juragan Seto. Suara gamelan dan gending Jawa masih mengalun, mengiringi suasana midodareni menjelang pernikahan. Namun, di antara alunan musik itu, terdengar sesuatu yang janggal. Kalian denger nggak? Kenapa musiknya berubah gitu? Kayak ada suara perempuan yang lagi merintih kesakitan. Hahaha, perasaan lu aja kebanyakan minum kali. Nih, tambah lagi biar tenang. Enggak Gus, serius gue denger. Suaranya kayak orang nangis minta tolong. Gue juga denger Ini gendingnya kok kayak nggak beres ya. Bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Lu mah kebanyakan pikiran yuk. Mending minum daripada mikirin suara yang gak jelas. Udah gue gak mau mabok malam ini. Bini gue udah 2 hari ngambek. Kepala gue puyeng banget. Kalau dia marah, yang atas puyeng, yang bawah juga puyeng. Wahyu. Cewek tuh bukan cuma istri lo aja bro. Masih banyak di luar sana yang lebih cantik. Lu mau gak ngerti cinta? Kalau lu udah punya istri nanti, baru lu ngerti rasanya. Kalian denger gak sih? Ini musiknya sumpah bikin merinding. Kayak suara orang yang lagi kesakitan banget. Musik Jawa tuh memang kayak gitu Kadang pelan, kadang sedih. Namanya juga gending midodareni. Enggak, ini beda. Suara itu deket banget di telinga gue. Kayak ada yang bisik di kuping gue. Tolong aku. Aduh, sakit. Gue balik duluan Mumpung belum hujan, gue mau pulang sebelum tambah aneh nih. Yuk, baru juga mulai udah mau kabur aja. Gue pusing banget nih. Tapi paling besok juga sembuh lah. Namun, sebelum Wahyu sempat keluar dari halaman, langit hitam membelah. Hujan turun sangat deras. Petir saling bersahutan, menerangi wajah para pemuda yang mulai pucat. Dan dari balik tirai hujan itu, terdengar suara gamelan yang semakin sumbang. Semakin pelan, semakin mirip dengan jeritan seorang perempuan yang disiksa. Astagfirullahalazim. Siapa yang nangis di luar tuh? Gue lihat bayangan perempuan, Gus. Di dekat pendopo. Matanya melotot. Tubuhnya penuh darah. Hujan mengguyur semakin deras. Satu persatu anak buah Juragan Seto mulai ketakutan. Mereka saling pandang. Dan dari arah gamelan, terlihat samar sosok perempuan berambut panjang. Dengan kain gendong berlumur darah. Dan mata yang terbuka lebar, tak berkedip. Malam itu, suara gamelan berhenti seketika. Hanya tersisa suara rintihan panjang yang menggema bersama hujan di rumah Juragan Seto. Malam itu, hujan turun sangat deras di kampung itu. Langit bergemuruh, petir saling bersahutan, menyambar pepohonan di tepi jalan. Di antara derasnya hujan, terdengar langkah seseorang berlari terburu-buru.
Dia adalah Wahyu. Tubuhnya basah kuyup. Matanya nyalang karena ketakutan yang tak dia mengerti. Aduh, hujan deras banget. Harusnya gue tadi gak nongkrong lama-lama di rumah Juragan Seto. Bisa masuk angin begini. Bau apa ini? Bau bangkai campur darah. Ya Allah, baunya nyengat banget. Wahyu menatap sekeliling. Hujan semakin deras, tapi aroma itu semakin tajam menusuk hidung. Dan di tengah bau busuk itu, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita. Hah? Siapa itu? Siapa yang ngomong? Dengan langkah hati-hati, Wahyu mengikuti arah suara itu hingga matanya menangkap sosok seorang wanita berdiri di bawah pohon nangka. Mbak, ngapain malam-malam gini berdiri di bawah pohon? Ini hujan deras loh. Sini, aku antar pulang. Rumahnya di mana, Mbak? Mas Wahyu, emang lupa sama aku? Mas nggak kenal sama aku ya? Enggak, aku belum pernah lihat kamu. Siapa kamu sebenarnya? Aku Sukinah, yang kalian bunuh malam itu. Lihat aku sekarang. Dan seketika, sosok di bawah pohon itu berubah. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah rusak penuh sayatan. Jantungnya tergantung di leher. Darah mengalir bersama air hujan. Dan dari perutnya terburai, jeroan itu menjuntai, berayun pelan di bawah cahaya petir. Kamu jahat, Wahyu. Kenapa kamu bunuh aku? Salahku apa padamu? Tolong aku. Sakit sekali. Astagfirullahalazim. Ampuni aku, Sukinah. Aku cuma disuruh. Aku cuma orang bayaran. Tolong. Ada hantu Sukinah. Wahyu berlari sekencang-kencangnya tanpa arah. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Di ujung kampung, dia menabrak 3 orang pria yang sedang berjalan di bawah payung. Mas Wahyu, kenapa lari kayak dikejar setan? Wajahmu pucat banget, basah kuyup gini. Aku bukan pembunuh. Aku cuma orang suruhan. Ampuni aku. Loh, maksudnya apa Mas Wahyu? Suruhan siapa? Siapa yang mau bunuh kamu? Kayaknya dia lagi linglung nih. Atau jangan-jangan mabuk. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Payung mereka terlepas dari tangan, terbang terbawa badai malam yang gelap. Ya Allah, payung kita. Ayo cepat berteduh sebelum tambah parah. Mas Wahyu, ikut kami aja. Nanti kamu sakit. Ampuni aku. Aku gak bersalah. Aku cuma disuruh. Tolong, jangan bunuh aku. Ketiganya saling pandang. Mereka tahu sesuatu yang tak wajar sedang menimpa Wahyu. Dengan paksa, mereka papah Wahyu menuju klinik terdekat. Loh, ini pasiennya kenapa, Pak? Kok gemeter terus begini? Entah, Bu. Tadi kami temuin di jalan. Ngomongnya ngelantur terus. Dokter pun datang terburu-buru. Mengenakan jas putih dengan stetoskop di leher. Mari saya periksa dulu. Namun, saat tangan dokter mencoba membuka kemeja Wahyu, Wahyu menepis keras. Jangan bunuh aku. Aku gak bersalah. Aku cuma disuruh. Wajahnya memucat. Matanya melotot tak berkedip. Dokter segera menyuntikkan obat penenang ke lengannya. Dan perlahan, tubuh Wahyu terkulai lemas. Mulutnya masih bergerak. Berbisik kata-kata terakhir sebelum matanya terpejam. Ampuni aku Sukinah. Aku cuma disuruh. Malam itu, bukan hanya tubuh Wahyu yang menggigil ketakutan. Tapi, seluruh kampung pun mulai menyadari.
satu persatu pelaku akan menanggung balasan dari arwah Sukinah yang tak tenang. Malam mulai larut. Rumah kecil milik Wahyu tampak sepi dan gelap. Hanya lampu minyak di ruang depan yang menyala redup menemani Rini, istrinya yang sedang menyiapkan teh hangat untuk ibu mertuanya. Ibu. Rin? Wahyu belum pulang, Nak. Belum, Bu. Mungkin sebentar lagi juga pulang. Biasanya kalau udah jam segini dia udah nongol. Masih suka mabuk ya, Rin? Ya, begitulah, Bu. Mabuk itu udah kayak kebiasaannya. Asal jangan main sama perempuan nakal aja, aku mah gak apa-apa. Ibu Wahyu terdiam. Mata tuanya melebar. Terkejut mendengar menantunya berbicara belak-belakan seperti itu. Namun sebelum sempat bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, masuk aja. Wahyu gak ada di rumah. Dia lagi di rumah Juragan Seto. Rini menoleh dan kaget ketika melihat 3 pria basah kuyup berdiri di depan pintu. Dan di antara mereka, tubuh Wahyu terkulai lemas. Matanya liar, bibirnya gemetar. Suaranya bergetar pelan. Rini, ini suamimu. Kami nemuin dia di jalan. Keadaannya begini. Kata dokter sih badannya sehat. Tapi dia ngomongnya ngaco terus. Kayak orang kesurupan. Astagfirullah. Wahyu, Mas, kamu kenapa, Mas? Ampun. Maafin aku. Aku bukan pembunuh. Aku cuma orang suruhan. Semua mata memandang Wahyu yang terus menggumam tanpa henti. Ibunya menatap tajam, penuh amarah bercampur takut. Wahyu, jawab ibu. Apa kamu dan teman-temanmu yang udah bunuh Sukinah beberapa bulan lalu? Ampun, maafin aku. Aku cuma orang bayaran. Uangnya udah aku kasih ke bini aku. Rini menatap suaminya tak percaya. Ia gemetar. Wajahnya pucat. Sementara ibunya Wahyu menangis tertahan. Dan para bapak yang membawa Wahyu hanya saling pandang. Tak tahu harus berbuat apa. Malam itu, di rumah kecil di ujung kampung itu, kata-kata Wahyu terus menggema. Aku cuma orang suruhan, aku cuma orang bayaran. Dan sejak saat itu, tak satu pun orang lagi berani menyebut nama Sukinah di hadapan Wahyu. Karena setiap kali mendengar nama itu, tubuh Wahyu akan gemetar hebat. Seakan arwah yang ia bunuh berdiri tepat di sampingnya. Besok adalah hari besar di rumah Juragan Seto. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa pesta itu akan berubah menjadi malam darah dan pembalasan. Pagi itu, matahari bersinar terang. Cahayanya keemasan menembus sela-sela pepohonan. Namun di depan rumah kayu milik Wahyu, keramaian sudah mulai terdengar sejak matahari belum tinggi. Orang-orang berbondong-bondong datang. Mereka penasaran, ingin tahu sebab jeritan ibu Wahyu yang mengguncang pagi itu. Ya Allah, kasihan banget si Wahyu. Lihat tuh kayak orang gila. Ngomongnya ngaco. Mukanya pucat, matanya melotot terus. Apa yang udah dia lakuin sampai kayak gitu ya? Iya, kayak orang ketakutan banget. Apa jangan-jangan dia diganggu arwah Sukinah? Rumor pun segera beredar. Ada yang kasihan, ada pula yang justru menuduh. Mungkin itu karma.
Kalau dia pernah ikut-ikutan ngerjain hal jahat, sekarang dia ngerasain balasannya sendiri. Di sudut rumah panggung itu, Rini istri Wahyu hanya bisa memeluk anak kecilnya yang ketakutan. Matanya sembab, wajahnya lelah. Ia menangis tanpa suara. Melihat suaminya berlutut di lantai, meracau tanpa henti, dengan tangan terlipat di dada. "Maafin aku nggak bersalah. Aku cuma orang bayaran. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Ampunin aku. Mas, sadar mas. Kenapa kamu jadi begini?" Hari itu, rumah Wahyu tak pernah sepi dari orang. Setiap jam, selalu saja ada yang datang, ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang laki-laki kuat seperti Wahyu mendadak berubah jadi seperti orang gila, ketakutan, menyesal, dan terus meminta ampun. Kalian masih ingat Teguh? Beberapa bulan lalu, dia sempat ketemu Gilang. Katanya dia sembunyi di balik kerumbulan pohon melati depan rumah Gilang. Dia bilang dia lihat hantu wanita. Bau bangkai busuk. Mukanya rusak, kalungnya dari jeroan tubuhnya sendiri. Katanya jantungnya masih berdetak di lehernya. Astagfirullah, ngeri banget. Pak Zainal, Teguh langsung teriak-teriak katanya itu hantu Sukinah. Dia lari kayak orang kesetanan. Dan sampai sekarang, nggak pernah balik. Keluarganya udah cari kemana-mana. Nggak ketemu. Dan sekarang, Wahyu menyusul jadi gila. Entah siapa lagi nanti yang akan kehilangan kewarasannya. Satu demi satu, mereka yang menodai tubuh dan jiwa Sukinah mulai menerima balasannya. Sumpah Sukinah di ambang kematian itu bukan sekedar rintihan. Itu kutukan yang hidup dan berjalan menjemput setiap pelaku satu demi satu. Besok adalah hari pesta besar Juragan Seto. Dan malam nanti bukan lagi pesta yang akan terjadi, melainkan malam pembalasan Sukinah. Pagi itu, di depan rumah Wahyu yang kini sunyi dan dingin, masih banyak warga yang berdiri berkerumun. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terus menimpa kampung itu sejak kematian Sukinah, penjual jamu gendong yang malang. Tiba-tiba, langkah seorang wanita tua terdengar perlahan. Dialah Mbok Sarmi, wanita parubaya yang tinggal di tepi hutan. Orang-orang bilang dia bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menatap ke arah Rini, istri Wahyu. "Rini, hati-hati kau, Nduk. Kau dan anakmu itu akan kena imbas dari arwah yang tak ikhlas meninggalnya. Dia mati dengan membawa dendam yang sangat besar. Dia disiksa, dianiaya sampai nyawanya terlepas dengan mengenaskan. Apa maksud Mbok? Kenapa aku dan anakku bisa kena imbasnya? Kami nggak pernah ikut campur urusan siapapun, Mbok. Arwah yang mati dalam keadaan menanggung dendam takkan pernah tenang, Dok. Dia akan mencari dan menuntut balas pada siapapun yang ikut membuatnya menderita. Dan bila dendamnya terlalu dalam, dia tak hanya akan memburu orang yang menyakitinya, tapi juga 7 turunan darahnya. Warga yang mendengar kata-kata Mbok Sarmi saling pandang. Mata mereka membulat. Wajah-wajah pucat menatap Rini yang kini menangis terseduh memeluk erat anaknya yang masih bayi. "Mbok, tolong aku. Siapa wanita yang Mbok maksud itu? Siapa yang menaruh dendam pada keluarga kami?" "Aku tak bisa mengatakannya, Nduk. Bukan waktunya. Tapi nanti kau akan tahu sendiri. Satu demi satu, keluarga orang paling kaya di kampung ini akan hancur. Mereka yang dulu menutup mata akan dibuka matanya oleh tangan dari alam kubur." Setelah berkata begitu, Mbok Sarmi membalikan badan. Langkahnya perlahan menjauh, dan kabut tipis dari arah hutan perlahan menyelimutinya, hingga sosoknya lenyap di antara pepohonan. Semua yang berkumpul di depan rumah Wahyu terdiam.
Tak ada satupun yang berani bicara. Pertanyaan yang sama berputar di kepala mereka. Siapa yang dimaksud Bu Sarmi? Siapa yang akan diburu berikutnya? Atau jangan-jangan dia maksud Sukinah? Tak ada yang menjawab. Tapi semua orang tahu, sejak hari itu, kampung mereka bukan lagi kampung biasa. Itu kampung yang sedang menunggu giliran. Giliran untuk menerima murka dari arwah yang teraniaya. Beberapa bulan telah berlalu. Mbok Minah kini mulai bisa menerima kepergian anak semata wayangnya, Sukinah. Kesedihan itu masih ada, tapi hidup harus berjalan. Dengan bakul jamu di punggung tuanya, ia kembali berkeliling kampung seperti dulu. Menyapa orang-orang yang dulu sering disapa oleh Sukinah dengan suara lembutnya, yang kini hanya tinggal kenangan. Jamu, jamu gendong, jamu kuat, jamu sehat. Ayo yang mau beli jamu. Tiba-tiba, langkah Mbok Minah terhenti. Di ujung jalan kampung, orang-orang berkerumun di depan rumah kayu tua yang letaknya di tengah perkampungan. Wajah-wajah mereka tegang dan ngeri. Hatinya diliputi rasa penasaran. Maka, ia pun menghampiri kerumunan itu. Loh, ada apa ini, Bu? Kok rame banget? Siapa yang sakit? Hitung, Mbok. Si Teguh preman pasar itu loh. Hampir setahun gak pernah pulang. Sekarang pulang malah udah gak waras. Lihat deh, tubuhnya kayak orang kesutenan. Gak karuan. Dia teriak-teriak, Mbok. Katanya dia gak bersalah. Cuma orang suruhan. Gak bunuh siapa-siapa. Tapi dia terus bilang begitu sambil ketakutan. Matanya liar, kayak lihat hantu, Mbok. Orang suruhan. Astagfirullah. Jangan-jangan. Iya, Mbok. Sama persis kayak si Wahyu dulu. Ngomongnya juga begitu. Gak bersalah, cuma disuruh. Sekarang dua-duanya jadi gila. Mungkin ini balasan dari Sukinah, Mbok. Aparat aja belum bisa ungkap pembunuhannya sampai sekarang. Tapi mungkin Sukinah sendiri yang turun tangan. Dia pasti udah tahu siapa yang nyiksa dan bunuh dia dulu. Mungkin dia udah mulai membalas dendamnya, Mbok. Tubuh Mbok Minah bergetar. Bakul jamu yang digendongnya pun ikut bergoyang pelan. Kata-kata warga itu seperti pisau yang menembus dadanya. Antara takut dan sedih, dia tahu kalau arwah Sukinah belum benar-benar tenang. Kinah, Nduk, kalau benar itu kamu, cukupkanlah sampai di sini, Nduk. Biarkan yang jahat menanggung dosanya, tapi jangan biarkan hatimu kotor karena dendam. Biarlah Allah yang membalasnya. Mbok, aku sakit, Mbok. Kenapa mereka tega? Mbok Minah menatap ke arah suara itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya embusan angin lewat membawa aroma bunga melati. Dan di antara kerumunan warga, semua orang tahu balasan itu baru saja mulai. Satu demi satu, orang-orang yang terlibat dalam kematian Sukinah akan merasakan ketakutan yang sama. Takut pada dosa sendiri, takut pada bayangan yang mereka ciptakan. Kampung yang dulu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, kini berubah menjadi tanah yang gersang dan tandus. Tanaman padi mengering, kebun palawija mati busuk, bahkan rumput pun enggan tumbuh. Sudah berbulan-bulan hujan tak turun, dan setiap siang matahari seolah murka. Tanah retak seperti bibir bumi yang haus darah. Kosong lagi. Gak keluar setetes pun, Bu. Air di sumurku habis total. Sumurku juga, Pak. Udah 2 hari kering. Gak tahu harus gimana lagi buat masak, buat anak-anak minum. Anehnya, dari seluruh kampung yang dilanda kekeringan, hanya 2 rumah yang masih memiliki air. Rumah Mbok Minah dan rumah Gilang. Alhamdulillah, sumur Mbok Minah masih ada airnya. Terima kasih ya, Mbok. Kalau nggak ada air ini, entah kami mau minum apa. Ambillah, Nak. Air ini bukan milikku, tapi milik Gusti Allah. Kita semua cuma numpang hidup di tanahnya. Minah, kamu mempermainkan aku, ha? Aku tahu ini semua ulahmu.
Kalau aku nggak dapat air, aku bakal sedot air dari sumurmu sampai habis tak bersisa. Juragan Setoh, sampai kapan kamu mau menyalahkanku? Air ini bukan punyaku, Juragan. Ini pemberian dari Allah. Kalau kamu haus, mintalah padanya, bukan padaku. Jangan sok suci kamu, Minah. Kampung ini kekeringan pasti gara-gara kutukanmu. Kamu dendam karena anakmu dulu mati mengenaskan, iya Tan? Cukup, Juragan. Salahku apa? Aku miskin, iya. Tapi bukan berarti kau bisa injak-injak aku sesukamu. Kalau aku dendam, itu bukan karena air, tapi karena kau menolak jenazah anakku dimakamkan di tanah wakaf yang dulu milik ayahmu. Ingat, Juragan, tanah pemakaman itu sudah diwakafkan untuk warga. Itu bukan milikmu lagi. Tapi kamu anggap semuanya bisa dibeli dengan uang dan kuasa. Juragan Seto terdiam sejenak. Lalu wajahnya merah padam oleh amarah. Ia memerintahkan anak buahnya dengan suara menggelegar. Kalian, angkat mesin pompa itu. Kita sedot air dari sumur Gilang. Biar tahu rasa mereka semua kalau aku yang berkuasa di kampung ini. Loh, Juragan, ndak keluar airnya. Sumurnya kering, Juragan. Apa? Tadi aku lihat banyak orang ambil air dari situ. Gilang, kamu main-main sama aku? Mungkin yang Juragan lawan bukan manusia lagi. Kalau sudah berurusan dengan kutukan, air pun bisa menolak orang yang bersalah. Juragan, air di embernya tadi penuh, tapi sekarang hilang. Kosong, Juragan, kayak menguap gitu aja. Mustahil. Sialan, ini semua ulah siapa? Siapa yang berani lancang mempermainkan aku? Suara amarah Juragan Seto menggema ke seluruh kampung. Tapi tak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu, jawabannya bukan dari dunia manusia. Aku akan cari orang pintar di kampung sebelah. Aku mau tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku gak akan diam sampai kampung ini kembali seperti dulu. Langit menipis. Senja merunduk di ujung kampung. Juragan Seto diiringi dua anak buahnya, Andy dan Dedi, berjalan tegap menuju sebuah gubuk riot di tepi hutan. Pintu beratapkan daun kelapa itu diketuk berulang kali. Pintu terbuka. Seorang lelaki tua, bungkuk, menatap dari ambang dengan tongkat di tangan. Matanya tajam, menantang. Ada keperluan apa, Juragan, sampai datang ke gubukku yang hampir rapuh ini? Ki, aku mau tanya, kenapa kampungku jadi seperti ini? Panen gagal, penyakit merajalela, sawah kering. Siapa yang mengisingi kami? Bukan ulah manusia saja, Juragan. Ada yang teraniaya, lalu menuntut balas. Dendam itu kuat, mengalir hingga keturunan. Siapa dia? Berani-beraninya menggoyang kampungku. Dia bukan siapa-siapa bagi kalian, seorang gadis yang tak berdosa. Namanya Sukinah. Rohnya tak tenang karena disakiti sampai ajal menyemput. Ia berjanji akan menuntut mereka yang menikmatinya, yang membayar, yang memerintahkan. Jangan main-main, Ki. Kau bisa kena apa saja kalau kau sebar kata-kata macam itu. Aku hanya menyampaikan yang kulihat, Juragan. Kalau kau tidak berbuat dosa, tak perlu takut. Kalau kau menutup mata pada kezaliman, alam punya caranya sendiri. Kowe ngopo, Nduk? Nduk, apa kamu ora kelamaan? Aku tunggu mereka di pintu neraka. Aku tak akan pulang sebelum semua merasakan sakit yang mereka beri. Lelaki tua hanya tersenyum kecil. Ia menutup gubuknya perlahan. Di luar, Juragan Seto pergi, penuh dendam dan kebencian. Di dalam gubuk, sebuah sumpah mengendap. Menunggu saat yang tepat untuk menagih hutan kebenaran.
Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi tidak semua yang datang benar-benar pergi. Jika setelah ini kamu mendengar suara kecil, langkah pelan, atau perasaan diawasi, ingat satu hal. Kamu sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jika kamu tidak ingin sendirian saat malam kembali sunyi, subscribe channel ini, like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita berikutnya akan selalu menunggumu.